Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Flow Tutorial. Materi pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah sertifikat atau banyak sertifikat, tapi secara otomatis datanya bisa seperti ini, teman-teman. Dia bisa ganti-ganti sendiri sesuai dengan data yang kita uh, bikin ya, gitu ya. Dan kita bisa mencetaknya sekaligus dalam jumlah banyak tanpa perlu mengedit secara satu persatu gitu. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, langkah yang pertama tentunya kita menyiapkan ya untuk bahan-bahannya. Tentunya pertama adalah masalah sertifikat ya. Untuk template-nya itu teman-teman bisa ngambil aja di internet di sini. Ya, template sertifikat gitu ya. Ada yang berbayar atau teman-teman kalau bisa desain sendiri silahkan desain sendiri. Di sini aku memberi sebuah contoh aja ya, untuk contoh sertifikatnya secara sederhana aja ini ya. Intinya kan yang penting cara penggunaannya. Kemudian yang kedua kita menyiapkan data dari Microsoft Excel. Tentunya di sini untuk data ini adalah dalam bentuk seperti tabel seperti ini. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah teman-teman, untuk pendataannya sederhana saja seperti ini. Jangan ditambahin embel-embel apa gitu di atasnya, nama dan lain sebagainya. Maksudnya kayak daftar berikut daftar nama yang menerima sertifikat gitu ya. Nanti itu akan menyulitkan teman-teman. Mending kayak gini aja, nomor, nama institusi boleh, atau nama lengkap langsung, gelar dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Terus untuk masalah bahan data ini, kita untuk sheetnya ini ya teman-teman, kita hapus aja atau di hide boleh, di delete aja bu, gak apa-apa. Tujuannya biar apa? Biar kita nanti tidak pusing gitu ya. Di sini untuk sheet yang ini kan cuma ada satu sheet nih, satu halaman. Kita rename aja biar mudah. Misalkan data orang gitu ya, data orang. Nah seperti itu boleh, atau terserah apa aja, yang penting untuk memberi nama. Kalau sudah ini kita save. Oke. Sebenarnya kalau udah ada kayak gini ya udah ada dua, berarti sertifikat dan daftar penerima sertifikatnya gitu ya. Nah untuk data ini kita close aja sebenarnya nggak apa-apa. Oke. Langsung aja kita mengerjakan untuk bagian sertifikatnya supaya mengisinya bisa otomatis ya. Langkah yang pertama tentunya kita sudah menyiapkan template-nya dan jenis sertifikatnya. Terus yang kedua kita akan menggunakan fitur mailing ya. Mailing, bukan maling ya, mailing. Ini dia, fitur mailing. Nah, di fitur mailing ini nanti kita akan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke. Langkah yang pertama kita klik bagian mailing, kemudian perhatikan di sini ada start mail merge. Kita klik di sini. Oke. Kalau sudah ada pilihan beberapa macam, teman-teman pilih yang bagian atas saja, letter. Nah, kalau sudah letter, kalau sudah ya, kita masuk lagi. Di sebelahnya ada select reception. Jadi ini cuma butuh pemahaman aja, kita nggak butuh kayak semacam rumus gitu. Kita klik di sini. Kemudian perhatikan teman-teman, di sini adalah use existing list. Nah ini untuk kuncinya untuk menghubungkan antara data di Word dengan data di Excel gitu ya. Kita use existing gitu, seperti ini. Nah kita cari tadi daftar penerima sertifikat itu ada di mana? Kalau saya tadi menyimpannya di desktop. Nah, di sini nih. Oke, penerima sertifikat kalau sudah kita open. Nah, di sini muncullah teman-teman data seperti ini. Data orang ini diambil dari tadi Excel yang bagian sheet yang udah kita rubah itu. Nah, kenapa tadi sheetnya dihapus? Supaya kita tidak bingung di sini. Kalau terlalu banyak biasanya nanti bingung. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman pilih bagian yang data orangnya itu, sheet data orang, kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, maka fungsi dari fitur-fitur di sini udah mulai bisa digunakan, teman-teman. Nah, tentunya di sini kan ada universitas atau nama institusi atau juga nama-nama yang lain, gitu ya. Bisa juga. Nah, cara menggunakannya adalah yang pertama kita blok dulu teman-teman bagian ini. Oke, seperti ini. Kalau sudah, perhatikan di bagian atas di mailing juga. Kemudian di sini ada insert merge file. Kita klik. Nah, di sini muncul nih teman-teman, ada nama, nomor, nama institusi, nama lengkap, gelar dan lain sebagainya.
Oke, kita klik nama institusi. Nah, seperti itu bentuknya ya. Jadi dalam kurung nama underscore institusi gitu. Kalau belum rapi kita rapikan dulu seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita butuhkan data lagi adalah nama lengkapnya. Oke, kita blok. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menghubungkan data-data yang ada di tabel tadi. Kita masuk ke mailing, insert margin file, kita masukkan nama lengkap. Nah, kalau posisinya seperti ini kita rapikan kembali. Kemudian di sini bisa juga kita tambahkan di sini karena ini adalah nama institusinya. Insert file lagi, kemudian nama institusi. Oke, seperti ini. Kalau sudah yang gelar, bagian gelar kita masukkan lagi. Kemudian insert fill, kasih gelar gitu ya. Nah, kita rapikan. Oke. Kalau misalkan ini semua sudah, teman-teman bisa langsung masuk ke mailing lagi, tetap di menu mailing, kemudian preview result. Kita klik, nah maka dia otomatis akan menjadi membaca data yang ada di mana tadi? Sertifikat ini tadi, teman-teman. Posisinya. Oke. Nah, di sini dia membaca Universitas Sukoharjo Akila Saputri Sarjana Ekonomi. Kita lihat di bagian ini. Universitas Sukoharjo Akila Saputri Sarjana Ekonomi. Kemudian kita coba lihat fitur-fiturnya kembali ya. Di sini, teman-teman. Nah, di sini itu ada halaman kayak next dan lain sebagainya ya. Di sini kalau kita teruskan berarti dia akan berubah namanya sesuai data yang ada di sini. Nah, Alex Hadinar ya. Oke, kita kalau next lagi maka dia akan berubah lagi dan seterusnya. Nah, sesuai dengan data yang ada. Jadi jangan sampai salah memasukkan data-data di Microsoft Excel-nya. Oke, kemudian kita juga bisa memasukkan langsung misalkan urutan nomor 10 gitu. Kita ketik di sini bagian atas ya. Kalau sudah kemudian kita enter aja. Nah, di sini maka datanya dia akan membaca sesuai dengan urutan angka nomor 10 di sini. Coba kita lihat nomor 10 adalah Eet Mas Duloh gitu ya, sarjana komputer. Kita klik di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi untuk fin menu-menu di sini ya, fin reception. Nah, gitulah pokoknya intinya. Kita bisa mencari all ataupun this field. Display itu berdasarkan kolom yang akan kita cari. Di sini ada nama institusi, nama lengkap dan lain sebagainya. Gitu. Teman-teman bisa mencari misalkan berdasarkan nama institusinya misalkan, atau kalau enggak nama lengkap ya di sini. Misalkan kita akan mencari nama dari Bilkis gitu. Bilkis. Oke. Kita fin next. Nah, di sini ada Bilkis Indriani. Oke. Kalau kita lihat kita bisa mencari juga yang namanya Bilkis, apakah di sini ada Bilkis Indriani. Jadi di nama huruf B ya. Nah, di sini ada ternyata nomor 6 nih. Bilkis Indriani, sarjana hukum. Oke. Di sini ada fitur seperti ini. Nah, kemudian ini kan kita bisa juga teman-teman mencetaknya satu persatu atau secara keseluruhan. Nah, kemudian kita bisa melihat fitur juga yang di sini ada finish and merge gitu. Kalau kita klik di sini muncul edit individual document, yang artinya kita bisa mengedit dokumen satu persatu dan memunculkan semua datanya. Coba kita klik ya. Oke, bisa memunculkan semua datanya ataupun dari misalkan dari angka 1 atau sampai angka berapa. Kita klik all aja ya. Oke. Klik all yang artinya nah ini teman-teman. Maka secara keseluruhan akan muncul seperti ini sesuai jumlah dari orang yang ada gitu. Nah, seperti ini. Ini jadi kita tidak perlu repot-repot kalau misalkan datanya ada 200 orang, 2000 orang. Jadi yang penting kita memasukkan data di sini. Di sini kan ada 30 nih. 30 data ya. Maka kita bisa melihat di sini juga ada 30. Oke. Nah, di sini ketika dia membuka seperti ini dalam jumlah banyak seperti ini, sebenarnya dia adalah membuka halaman baru ya. Aslinya kan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kita tutup. Enggak masalah, don't save. Kemudian kita masuk lagi ke fitur yang lainnya. Di sini ada finish merge lagi, kita klik. Print document itu ya mencetak ya.
Bisa all atau bisa current record yang artinya hanya untuk seperti ini, bagian ini aja. Kita lalu bisa men-setting untuk printernya dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian di sini ada finish merge, send email. Kalau kita klik di sini, teman-teman bisa menggunakan fitur ini mengirim dalam bentuk email dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi intinya pemahamannya adalah kita untuk memudahkan ini, kita harus memahami alurnya aja teman-teman. Jadi kita nggak perlu rumus-rumus tertentu ya. Awalnya dari start merge itu dalam bentuk letter, kemudian kita pilih receptionnya itu data yang ada di Microsoft Excel disimpan di bagian mana, kemudian kita bisa menggunakan insert merge field yang ini karena data-datanya sudah terbaca. Kalau sudah seperti ini kita sangat mudah sekali teman-teman untuk membacanya atau mencetaknya seperti itu. Nah, kita bisa oh ini nomor misalkan nomor 29 gitu. Kita enter datanya, makanya dia akan berubah sendiri gitu ya. Oke, seperti itu. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas gitu ya. Kalau misalkan datanya itu cuma 2 orang nggak masalah gitu. Akan menjadi masalah ketika datanya akan banyak seperti 2.000 data ataupun 200.000 data gitu ya. Kalau dengan cara ini teman-teman tidak akan kesulitan untuk mengerjakan. Oke, mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami walaupun aku ngomongnya agak sedikit belepotan gitu. Kalau misalkan ada kesulitan silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari tutorial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.